menjelaskan mengenai PDD UKT-PT pada bidang pengajaran Serdosmart 2024. Perkenalkan, nama saya Muhtazik SEMM, salah satu dosen di program studi manajemen Fakultas Ilmu Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Cokro Aminoto Makassar. Sebagai seorang dosen, merupakan suatu kewajiban untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu diantaranya adalah pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen kompensasi. Manajemen kompensasi merupakan mata kuliah wajib pilihan program studi manajemen yang terdiri dari 3 SKS dan berada pada semester ganjil atau tepatnya semester 5. Untuk semua mata kuliah yang saya ajarkan termasuk mata kuliah manajemen kompensasi ini, saya menggunakan metode DIE yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran yang baik dan menarik agar diterima oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini. CPL pada mata kuliah ini terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek sikap, aspek keterampilan umum, dan aspek pengetahuan. Untuk aspek sikap yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk aspek keterampilan umum terbagi atas 3, yaitu 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 3. Mampu melakukan proses evaluasi terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawab dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 4. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Untuk aspek pengetahuan yaitu mahasiswa bisa membuat kompensasi dalam sebuah perusahaan. Dari capaian pembelajaran lulusan tersebut kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah manajemen kompensasi yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami konsep manajemen kompensasi. 2. Mahasiswa mampu memahami kompensasi upah, keamanan, dan kesehatan. 3. Mahasiswa mampu memahami kompensasi insentif. 4. Mahasiswa mampu memahami kompensasi tunjangan dan pelengkap. 5. Mahasiswa mampu memahami kompensasi gaji. 6. Mahasiswa mampu memahami kompensasi pensiun dan tabungan hari tua. 7. Mahasiswa mampu memahami determinan-determinan kompensasi. 8. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan motivasi, komitmen, dan engagement serta keterkaitannya dengan sistem imbalan. 9. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan dan isu-isu terkait kompensasi atau pengupahan di Indonesia. 10. Mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan sistem kompensasi dengan hubungan industrial. Berikut ini saya akan mendeskripsikan tentang mata kuliah manajemen kompensasi, yaitu mahasiswa memiliki kemampuan untuk memahami serta menjelaskan pentingnya manajemen kompensasi dalam organisasi, serta menguasai metode-metode kompensasi serta peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah kompensasi. Selanjutnya, mampu memahami model-model kompensasi dan dapat menghitung berbagai model kompensasi yang dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. Dan untuk mendukung materi pembelajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur seperti buku dan jurnal. Selanjutnya, kita masuk ke aspek interaction. Interaction adalah suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas adalah yaitu sistem LLC atau Student Learning Center, yang merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan individu masing-masing. Sistem LLC tersendiri terdiri dari 3. Yang pertama,
pembelajaran interaktif, yaitu pemaparan materi dalam kelas oleh dosen dengan menyisipkan pertanyaan pada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua adalah small group discussion atau diskusi metode. Metode ini merupakan model pembelajaran yang melibatkan antar kelompok siswa atau mahasiswa dengan pengajar untuk menganalisis, menggali atau memperdebatkan topik-topik tertentu. Kemudian yang ketiga, self-direct learning. Metode ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada mahasiswa seperti tugas membuat ringkasan dan tugas membaca. Selanjutnya, kita akan masuk ke aspek assessment. Asesmen sendiri merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Dalam aspek asesmen ada 4 indikator penilaian yang diukur. Yang pertama, kehadiran dengan bobot 40%, tugas dan keaktifan dalam diskusi dengan bobot 30%, kemudian ujian tengah semester dengan bobot 15%, dan ujian akhir semester dengan 15%. Indikator penilaian tersebut disampaikan pada awal perkuliahan agar mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang dilakukan secara transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment atau sering disingkat dengan DIA. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa, hari ini pertemuan kedua ya dari mata kuliah manajemen kompensasi. Sebelum kita memulai mata kuliah ini atau materi yang kedua ini atau pertemuan kedua ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya sebelum kita masuk ke materi. Baik, saya yang akan pimpin doa ya. Doa dimulai. Baik, doa selesai. Bagaimana keadaannya hari ini adik-adik? Baik. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum saya masuk ke materi hari ini, yaitu tentang kompensasi, upah, keamanan dan kesehatan, saya akan mereview pertemuan yang lalu ya. Pertemuan yang pertama, yaitu tentang definisi manajemen kompensasi, tujuan kompensasi, dan fungsi manfaat manajemen kompensasi. Ada yang masih ingat materi yang lalu? Ya, silakan. Menjelaskan tentang pengertian kompensasi. Jadi berdasarkan pemikiran tentang pengertian kompensasi, kompensasi adalah apa seseorang atau karyawan pekerjaan terima sebagai balasan atau pekerjaan yang diberikannya. Oh ya, oke, terima kasih. Kemudian tujuan kompensasi, ada yang bisa? Oke, baik, silakan. Baik, tujuan kompensasi itu yang pertama pemenuhan kebutuhan ekonomi, yang kedua meningkatkan produktivitas kerja, yang ketiga memajukan organisasi atau perusahaan, dan yang keempat itu menciptakan keseimbangan dan keahlian. Ya, terima kasih. Begitu baik. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah sudah dibaca materi yang saya berikan untuk minggu lalu untuk materi hari ini? Sudah ya? Sudah. Ya? Oke, baik. Sekarang saya masuk ke materi CPMK-nya dulu, yaitu adapun setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami kompensasi upah, keamanan, dan kesehatan. Baik, sebelum saya masuk ke lanjutnya, saya mau bertanya dulu, ada yang bisa menjelaskan definisi pengertian dari kompensasi upah atau manajemen kompensasi upah?
balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian disepakati membayarnya. Baik, Terima kasih. bisa diterima per hari atau per minggu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Baik, atas dasar uraian tersebut terdapat hal yang perlu dielaborasi bahwa upah di sini maksudkan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya. Ya, tadi yang saya bilang bahwa dalam mencapai tujuan organisasi, ya, upah merupakan imbalan finansial, ya, karena ada dua, imbalan finansial dan non finansial, ya. Nah, yang dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja. Nah, itu tadi jumlah barang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang relatif tetap, ya. Itu saya maksudkan, ya, bedanya upah dan gaji. Nah, gaji itu tetap, dia terima tiap bulan, nominalnya sekian, ya. Kalau upah tidak menentu, tergantung kesepakatan kedua belah pihak antara yang mempunyai perusahaan dan pekerja, ya. Yang upah yang diterima buruh pelabuhan, ya. Nah, upah yang diterima cleaning service, upah yang diterima oleh para buruh atau untuk buruh bangunan, ya, harus memiliki internal equity dan external equity atau yang sering disebut dengan keadilan internal dan keadilan eksternal. Nah, dan external equity. Equity adalah merupakan jumlah yang diperoleh diapresiasi sesuai dengan input yang diberikan dibandingkan dengan pekerjaan yang sama dalam organisasi atau perusahaan. Sedangkan eksternal adalah yang diterima dipersepsi sesuai dengan jumlah yang diterima dibandingkan dengan yang diterima dalam pekerjaan yang sejenis di luar organisasi. Keadilan maksud di sini adalah upah atau yang dia dapatkan di tempat kerjanya. Nah, di sini ada penentuan upah oleh perusahaan dapat ditempuh dengan alih jabatan. Nah, ini makanya tadi ada external equity, keadilan dalam keadilan eksternal, yaitu di analisis jabatannya. Apabila sama jabatannya kemudian beda upah yang diterima, berarti itu tidak adil, ya. Misalnya dalam perusahaan A sama-sama jabatannya, misalnya kepala bagian, nah salah satunya ini beda, berarti itu kan tidak adil. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan internal equity atau keadilan internal di dalam suatu perusahaan yang sama, ya. Nah, kemudian evaluasi jabatan. Nah, ini evaluasi jabatan ini melihat kinerja dari jabatannya. Apakah dia selama dikasih jabatan, misalnya dalam sebulan atau 6 bulan atau setahun, apakah dia mengerjakan pekerjaannya dengan baik, jabatannya dengan baik, melaksanakan jabatannya dengan baik. Nah, itu. Jadi wajar dikasih upah yang bagus, yang adil, ya. Nah, itu kartunya. Survei upah. Survei upah ini adalah melakukan riset atau penelitian. Nah, ini masuk ke external equity atau keadilan eksternal di luar dari perusahaan atau organisasi. Misalnya di kantor A, kantor B. Misalnya di kantor A pergi survei ke kantor B, mau mengetahui apakah memang gajinya sama dengan yang didapatkan di tempat dia. Itu artinya tidak adil. Padahal sudah ditetapkan upahnya semua, ya, per bulan atau per hari. Kan 1 juta misalnya. Nah, begitu, ya. Jadi dia harus pergi melakukan dulu survei ke beberapa perusahaan atau organisasi, ya. Keamanan atau safety adalah keadaan karyawan yang bebas dari rasa takut dan bebas dari segala kemungkinan kecelakaan kerja. Program-program keamanan yang dapat dilakukan yaitu menggunakan mesin-mesin yang dilengkapi alat-alat pengaman, menggunakan peralatan yang lebih baik, mengatur layout pabrik yang menerangkan sebaik mungkin, lantai-lantai tangga dan lereng-lereng harus dijaga agar bebas dari air, minyak, dan oli. Selanjutnya, melakukan pemeliharaan fasilitas pabrik secara baik, menggunakan berbagai petunjuk dan peralatan keamanan. Terakhir, mendidik para karyawan dalam hal keamanan. Oke, terima kasih. Perusahaan atau organisasi berkewajiban menjaga karyawannya, ya, jangan sampai dia sakit atau kecelakaan dalam kerja, ya, itu. Nah, di sini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1, memelihara tempat kerja yang aman dan sehat bagi karyawan. Nah, itu kewajiban dari
perusahaan, ya. Ada aturan dan peraturan yang dibuat oleh organisasi atau perusahaan. Nah, itu tidak boleh dilanggar oleh karyawan karena semua itu sudah diatur tentang bagaimana keselamatan kerjanya, kesehatan kerjanya, semua diatur dalam situ. Ya, jadi kalau misalnya karyawan yang melanggar, nah itu, atau misalnya di luar jam kantor, misalnya kecelakaan atau apa, itu kan bukan tanggungan dari perusahaan. Memberikan penjelasan atau definisi dari kompensasi kesehatan. Kesehatan pada dasarnya mencakup kesehatan jasmani maupun rohani. Seorang disebut sehat jasmani apabila seluruh unsur organisme badania seseorang itu berfungsi normal dan baik, yang berarti tanpa sakit, tanpa mengidap penyakit, dan tanpa kelemahan fisik. Sedangkan sehat rohania adalah bila seseorang sudah berhasil mengadaptasikan dirinya pada organisasi tempat ia bekerja, memiliki konsepsi yang akurat tentang kenyataan-kenyataan hidup, dan dapat mengatasi berbagai stres dan frustasi, dan sebagainya. Badania dan rohania, ya, jadi fisik dan rohaninya. Jadi itu yang harus dijaga oleh karyawan dan dijamin oleh perusahaan organisasi. Jangan sampai dia stres atau karena pekerjaan, ya, depresi karena terlalu banyak pekerjaan, menumpuk pekerjaannya hingga dia stres. Nah, disitulah kemampuan seorang pemimpin di perusahaan untuk mengatur semua itu, ya, dengan istilah BPJS ketenaga kerjaan, ya. Nah, ini masuk semua di sini, dan itu yang ditanggung oleh perusahaan. Oke, baik, sekian pertemuan kita hari ini, ya. Insyaallah ketemu pertemuan yang ketiga pekan depan, ya. Nanti setelah ini saya akan memberikan tugas mandiri, ya, berupa membuat makalah, ya, dan dikumpul pada pertemuan yang akan datang, ya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.